Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal videonya Tengku Long Drain Corner ya. Jadi si bro Tengku ini anggota Long Drain yang sering promosikan oli full sintetik, sering promosikan oli encer. Nah, penulis kemarin sudah posting short video yang menunjukkan perbandingan antara suara mesin dia dengan suara mesin motor penulis. Dari penjelasannya si bro ini, dia bilang pakai oli full sintetik ya, bisa tetap bikin suara motor jadi halus. Dan dia juga pernah membantah isu bahwa kalau pakai oli encer suara mesin itu bakal kasar. Ya sebenarnya sih nggak salah ya, nggak salah, karena ada yang oli yang kayaknya sih sudah sesuai rekomendasi, tapi sebenarnya kemampuannya tidak sesuai rekomendasi. Siapa yang bisa cek? Apa ada yang bisa cek langsung bahwa oh oli ini, oli 10W40 yang direkomendasikan pabrik ini memang sesuai dengan rekomendasi pabrikan? Siapa yang ngecek? Kan kita ini cuma percaya sama omongannya pabrikannya sendiri toh. Yang uji lab itu, yang diuji apa? Aditif aditif kan nggak menguji kekentalan, nggak menguji shear stability, nggak menguji ketahanan kekentalan. Setelah dipakai 2 hari ngebut, apa ya masih tetap sekental itu? Kan nggak ada dari uji grup oli. Walau katanya uji lab, tapi kan uji lab murahan, nggak komplit, nggak lengkap. Bahkan informasi yang bisa didapat dari hasil uji lab grup besar pun ya sangat terbatas. Kemampuan oli secara keseluruhan pun nggak kelihatan. Buktinya apa? Ya, buktinya karena mereka nggak bisa membedakan antara oli rekomendasi pabrikan dengan oli rekomendasi yang oke beneran. Padahal dari yang pakai Gojek itu pasti sudah pada tahu lah ya. Yang sering nganter barang, yang sering pakai di motor, yang sering memperhatikan oli motor, pasti tahu lah bahwa oli bawaan itu jeleknya luar biasa. Nah kalau yang dari grup oli mana tahu? Nggak tahu mereka, karena uji oli mereka ya uji oli yang nggak tepat lah ya. Uji oli ala kadarnya, uji oli primitif, tapi diklaim sebagai uji oli yang paling hebat. Jadinya orang nganggep wah uji oli itu kayak gitu ya, padahal enggak. Nah mungkin ya oli mesin yang encer ya, katanya extended performance 0W20 itu halus ya. Itu bisa terjadi kalau olinya itu aditifnya oke ya, aditifnya sip, halus, bahkan bisa bener-bener senyap-nyap. Tapi jadi ada pertanyaan, tahan berapa lama? Tahan sampai berapa kilometer? Karena biasanya kalau halus karena aditif itu nggak akan lama. Karena yang paling utama dari oli itu adalah bahan olinya. Dan untuk bisa dapatkan perlindungan yang maksimal dari oli mesin, itu adalah dengan kekentalan yang cukup. Selain dari bahan oli yang baik, kekentalan yang cukup, aditif yang tidak berlebihan, itu
Dari videonya si bro TLC ini, Tengkulong Drain Counter ini, bisa kelihatan jelas bahwa ketika olinya masih baru, ketika baru diganti oli, suara mesinnya halus ya, nggak kedengaran di video. Jadi suara mesinnya iya betulan halus. Tapi kemudian di video lain yang menjelaskan soal oli full sintetik, oli encer, dia kan ngomong ya, oh ini suara mesin ini selagi memanasi ini bisa didengarkan performa dari extended suara ketika pakai extended performance. Penulis nggak tahu yang kekentalan berapa yang dipakai, karena dia punya dua video NMAX pakai 5W30 mobil one extended performance, satunya mobil one 0W20 extended performance. Entah yang mana yang kekentalan yang dipakai di video itu nggak disebut. Tapi poinnya adalah dia nyebut suaranya mesin halus, lus, suaranya apa, kayak mobil katanya. Jadi stay tune. Oke rekan-rekan, dalam keadaan mesin lagi dipanasin, kita bisa sedikit mendengarkan suara dari extended performance yang ada di NMAX. Kita bisa dengarkan ya, dari jauh suaranya. Kalau secara real sih suara motornya sih semakin halus yang saya rasakan. Yang terdengar malah dominan suara CVT-nya. Mesin bagaikan mesin mobil yang ya merdu kata saya. So step yang harus kita lakukan adalah untuk melakukan ini, karena kita adalah pencinta motorcycle, memastikan bahwasannya motor kita dalam keadaan sehat. Itu yang paling terpenting. Tapi yang terdengar di video suaranya kasar. Katanya suara mesinnya nggak kedengar, yang kedengar suara knalpot, suara CVT. Tapi penulis sama sekali nggak dengar ciri suara kena CVT ya. Ciri suara CVT itu apa sih? Continuous. Kalau kelotakan ya kelotakan, tak gitu ya. Kalau RPM rendah, tapi itu motor Honda kan, itu motor NMAX, mestinya nggak ada suara seperti itu. Suara CVT-nya motor NMAX menulis juga ya minim sekali lah. Baru kedengaran kalau kameranya didekatkan ke CVT. Karena katanya ya bagian peredam suaranya untuk CVT-nya NMAX itu jauh lebih baik daripada di PCX. Jadi suara CVT-nya NMAX itu walau berisik jarang bisa kedengar. Nah itu dia ngomong cuma suara CVT-nya tok yang terdengar. Penulis nggak tahu di mana suara CVT-nya. Suara yang terdengar itu sama sekali bukan suara CVT. Suaranya lebih mirip suara gesekan piston dan silinder. Suaranya klotekannya noken as. Suara klotekannya bearing yang terdengar seperti itu. Dan itu keras ya. Suaranya keras. Suaranya juga bisa dibandingkan dengan yang motor NMAX suara kayak mesin jahit. Suara kayak mesin jahit yang ternyata rocker rollernya oblak kayak gitu itu. Jadi suara mesin yang dia sebut halus itu ternyata kalau menurut penulis gak halus beneran.
Apalagi setelah kemudian membandingkan, penulis membandingkan kan kelihatan ya, dia ngambil dari posisi kamera agak jauh ya. Penulis sengaja memposisikan kamera mirip dengan dia ngerekam ya. Jadi posisi kamera nggak deket ke mesinnya, posisi agak jauh. Dan ya halus banget lah ya suara mesin itu ya, nggak sampai kasar ya. Ya mungkin penulis termasuk sedikit nge-cheat ya, karena penulis langsung nyalakan mesin dalam kondisi olinya masih dingin, sehingga olinya masih kental. Terus kemudian ya umur olinya juga masih termasuk baru. Tapi yang perlu jadi catatan adalah sana pakai full sintetis katanya ya, katanya ngakunya dia pakai full sintetis. Penulis pakai Mesran B40 yang semua orang sudah mengakui itu sebagai oli mineral, oli jelek, oli nggak layak pakai, oli yang jangan dipakai kalau pingin eman-eman motor gitu katanya kan. Penulis juga pakai minyak goreng, pakai camar 50 ml, pakai CCU Corn 50 ml. Nah tapi penulis kan tetap pakai mineral, pakai minyak goreng yang katanya grup oli besar itu, wah bikin minyak pokoknya WLE kabel lah. Nyatanya bagaimana? Suara mesin penulis jauh lebih halus dari suara mesin motor dia. Terserah dia pakai yang dalam tanda kutip full sintetis. Kalau dia klaim suara kalau pakai oli encer itu masih tetap halus, faktanya suara motor dia berisik. Kalau misalnya suara mesinnya halus, harusnya suara dia itu nggak saingan dengan suara motornya. Suara dia bakal terdengar jelas, tapi nyatanya tidak. Nyatanya suara motornya saingan dengan suaranya dia. Padahal posisi motor dia juga sudah agak jauh, tapi masih kencang. Jadi itu wes membuktikan bahwa ya oli encer mungkin halus ya awal-awal pakai, tapi setelah kemudian lama dipakai, ketika aditifnya ini sudah habis karena dipakai untuk menahan gesekan, yang tersisa adalah olinya tok. Dan ketika olinya sudah terlalu encer, suara mesinnya jadi sangat kasar. Ya wis faktanya seperti itu. Ya yang ngeri ya, dia ngomong suaranya kayak mobil. Kenapa ngeri? Lah berarti mobilnya sekasar itu suaranya ya. Ngeri ya. Ngeri ya. Kalau mobil penulis sih ya sudah beberapa kali penulis tunjukkan, itu dengan mobil tetangga yang manapun lah ya, masih lebih halus suaranya mobil penulis kok. Walau mobil penulis 3 silinder, mobil penulis pakai oli Mesran, paling minyak goreng cuma ya maksimal 5% lah, karena memang penulis salah ngisi sampai maksimal dipstick itu isinya Mesran SI40. Itu ya paling penulis tambahi sedikit lah, akhirnya sekarang posisinya melebihi dipstick. Penulis tambahi dengan dengan kunci emas, nggak banyak ya, paling tuh maksimal 200 ml. Terus habis itu oli campuran apa ya, Mediterranean S sama campurannya Mesrania 2T sama margarin juga, tapi penulis nggak rekomendasi pakai margarin. Yang jelas wis itu ya,
seperti itu. Halus suara mesin mobil penulis pakai mesan, pakai oli yang katanya mineral ya. Tapi ini jadi muncul masalah baru. Masalah apa? Nah, suara yang kayak gitu itu disebut halus. Entah halusnya dari mana itu. Masalah CVT, suara CVT, rasanya kalau selama ini ya kasus NMAX suara berisik itu pasti sumbernya dari mesin. Penulis lihat apa suara kelotakan di mana di YouTube ya, kasus suara kelotakan, kasus suara berisik NMAX sering-seringnya di mesin. Kalau yang di luarnya mesin juga deket-deket ke mesin, bagian magneto, kelingannya apa, kelingannya ambrol, kelingannya nggak rapet. Masalah wis seputar mesin juga. Kalau yang lain-lain ada yang roller bearing apa itu jenenge, crankshaft, roller crankshaft yang oblak. Kalau nggak gitu roller noken as. Kalau nggak gitu bearingnya rocker roller. Sorry, tadi harusnya ngomong bearing ya, kok ngomong roller. Bearing crankshaft, bearing noken as, bearing rocker roller. Emang kalau olinya nggak layak pakai, yang kena duluan emang bearingnya. Kalau olinya layak pakai ya bearingnya nggak akan kena masalah. Ini juga berlaku untuk oli transmisi juga. Jadi ya sayangnya seperti itu ya, penulis dulu nggak ngerti ya mengapa kok ada orang yang ngomong sulit untuk membedakan suara mesin kasar dan halus. Tapi lagi-lagi contoh dari long drain sendiri yang membuat jadi lebih jelas. Kenapa kok nggak bisa membedakan mesin halus? Karena suara halusnya pun kayak suara helikopter, katanya komentar ya. Jadi halus-halusnya suara mesin mereka pun suaranya wis kasar, gak karu-karuan, wis jauh di bawah standar lah ya. Jadi mereka nggak bisa membedakan halus sama kasar karena memang mereka sendiri nggak pernah merasakan halusnya suara mesin. Kalau orang nggak pernah merasakan mesin halus ya dia nggak akan bisa menilai, oh sekarang oli saya sudah nggak halus. Gak iso wis. Sulit emang ya kalau sudah kayak gitu. Kalau standarnya aja beda, mau pakai acuan bagaimana? Terus karena standarnya yang kasar kayak gitu, dia juga rekomendasi, oh kalau macet-macet cocok pakai oli encer itu. Cocok pakai oli yang full sintetik sangat encer itu. Paling sip karena komponen itu terlumasi. Celah-celah mesin yang kecil itu terlumasi. Entah celah mesin yang apa yang dia lindungi ya, karena kerusakan di motor itu biasanya kalau yang kayak NMAX-nya dia itu, NMAX-nya penulis juga ya, dari silinder dan pistonnya, dari ring pistonnya. Terus habis itu bearingnya, bearing rocker roller, bearing ya yang tadi itu penulis sebut. Mana celah-celah sempit yang dimaksud itu? Nggak ada lah. Mana yang menunjukkan bahwa oli kalau pakai yang 0W20 pasti dijamin komponennya ini awet? Nggak pernah ada yang ngomong gitu. Karena ya pasti masih akan mengalami, oh turun mesin cuma gara-gara bearing mas, ini bukan gara-gara oli mas, bearing rusak ini cuma gara-gara pemakaian, bukan karena oli. Muncul kata-kata seperti itu. Rocker rollernya oblak gitu, oh ini bukan gara-gara oli mas, beda mas, oli itu nggak mempengaruhi rocker roller mas, ini saya keseringan ngebut ya. Padahal
Penulis tiap hari berangkat kan tahu sendiri, kalau pagi pasti ngebut, kalau pulang ada kesempatan pasti 0-100 kan. Kalau nggak kehujanan toh nggak melakukan. Sama kalau bawa Next 2 ini kalau manfaatnya melakukan 0-100, jarum speedonya kayak ketok. Belum lagi ya nggak bisa sampai 100 ini ya. Iya wes lah, itu aja dulu lah. Jadi karena standarnya saja dia sudah nggak sesuai ya, ngomong alif ada suara mesin kasar, maka rekomendasi dia untuk pakai oli encer pun ya jangan dipenuhi lah, nggak sesuai kenyataan. Ya wes begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.